Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Singapura, dan dimanapun, terutama bagi sahabat saya, saudara saya yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita saat ini adalah membedah bahasa Suryani. Selama ini kita mendengar viralnya bahasa Suryani. Apa sih makna bahasa Suryani itu? Apa sih makna bahasa cahaya? Surya itu kan cahaya. Maknanya apa sih bahasa Tuhan itu? Itulah tujuannya. Bahasa Suryani adalah bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu akan berlaku bila bahasa kemanusiaannya sudah tidak ada lagi. Itulah bahasa Suryani. Bahasa lillahi ta'ala. Namun bila masih ada linapsi, masih angkuh, masih besar, masih nyata wujud kemanusiaannya, masih merasa hidup diri manusianya, masih merasa mengerti manusianya akan bahasa Suryani, maka yaitu tetap di dalam bahasa kemanusiaan saja. Bukan bahasa Tuhan, tapi bahasa hawa nafsu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama buka di dalam surat An-Nisa. Kita buka bersama di dalam surat An-Nisa, yakni ayat yang ke-47. Surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuham fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Di dalam kurung Al-Quran. Ini tafsirnya. Dalam kurung itu orang yang mentafsirkan adalah Al-Quran. Yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu, dan ketetapan Allah pasti
berlaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ini kita kaji sejarah yang di luar, cerita yang di luar, kita mengkaji orang lain, mengkaji diri yang ada pada orang lain yang diceritakan Allah. Makna yang tersurat, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, asumsi kepahaman kita adalah para nabi-nabi, para rasul-rasul terdahulu yang diberi kitab. Itu kepahaman kita bila kita memahami diri yang di luar. Akan tetapi bila kita memahami diri yang sebenar-benarnya diri, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berarti di sini wahai orang-orang yang diberi kitab, berarti semua manusia inilah orang-orang yang diberi kitab. Makna orang-orang yang diberi kitab adalah semua manusia yang sudah diwujudkan, semua manusia yang sudah dihidupkan, semua manusia yang semuanya dikuasakan oleh Tuhan, diperjalankan oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang diberi kitab, yakni kitab tubuh manusia. Inilah makna yang mutasyabihat, agar manusia lebih kenal kitab-kitabnya sendiri daripada mengenal kitab-kitabnya orang lain. Agar manusia mengenal sejarah dirinya sendiri daripada mengenal sejarah orang lain. Agar manusia lebih tahu dirinya sendiri daripada sibuk mengetahui, kepo mengetahui diri orang lain. Maka dari itu, bacalah kitab-kitabmu masing-masing. Apa maknanya? Bacalah ketetapan Tuhan yang sudah berlaku pada diri kita. Bila kita bisa membaca ketetapan apapun yang berlaku pada diri kita, itulah sebenar-benarnya membaca kitab-kitab suci. Bila kita selalu mensucikan kitab-kitab diri manusia kita, maka akan suci pula kitab-kitab apa yang ada di luar diri kita. Bila kitab yang di dalam sudah suci bahwa kitab ini adalah kitabullah, maka memandang diri yang di luar diri manusianya pun juga memandang kitab-kitab Allah. Maknanya syuhudul wahda bil kasrah wa syuhudul kasrah bil wahda. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikanlah dari yang banyak itu kepada yang satu. Inilah orang-orang yang membaca, yang bisa membaca kitab-kitabnya sendiri, maka ia akan memahami kitab orang lain. Namun bila kita hanya suka membaca kitab-kitab orang lain, kita hanya menilai-nilai orang lain, kita hanya merendah-rendahkan orang lain, kita hanya mensesat-sesatkan orang lain, kita hanya menghina-dina orang lain, berarti kita sendiri tidak becus membaca kitab diri kita sendiri. Karena kita selama ini tidak mengenal diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengenal kitab-kitab diri kita sendiri? Sementara kita selalu melihat keluar diri, selalu nampak orang-orang lain daripada nampak diri kita sendiri. Itulah kita
dikatakan orang-orang yang buta mata hatinya. Kita lanjutkan. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Di dalam Al-Quran, kata penafsir yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Lah apa hubungannya Al-Quran dengan kitab diri manusianya? Bila manusianya masih hanya membaca kitab Al-Quran, kitab yang di luar dirinya. Bila kita masih menghafal-hafal, membangga-banggakan hafalan kita, membangga-banggakan bacaan Al-Quran kita, maka kita tak akan pernah bisa membaca kitab yang ada pada diri kita. Sehingga kita hanya membanding-bandingkan dengan kitab-kitabnya orang lain. Oh, aku pandai berdalil, sedangkan kamu tidak pandai dalil. Oh, aku bisa menghafal Al-Quran, sedang kamu tidak bisa membaca Al-Quran. Selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Karena yang dipahami adalah kitab-kitab yang di luar. Padahal kitab yang di luar itu seharusnya kita bawa masuk ke dalam diri kita agar supaya Al-Quran, Al-Quranul Karim menjadi Al-Quranul Qadim. Agar bersemi kitab-kitab itu di dalam dada setiap manusia. Yakni membaca kitab diri. Bila manusia selalu membaca kitab-kitab dirinya, maka tak akan pernah kena kesalahan. Maka tak akan pernah terkena salah dan dosa. Kenapa? Karena kitab dirinya sudah disucikan dari kitab-kitab manusianya sehingga menjadi kitabnya Allah. Sehingga menjadi lillahi ta'ala. Bukan li nafsi lagi. Karena pandangannya sudah ke dalam diri. Inilah yang dimaksud kaji diri. Bukan kaji orang lain yang isinya debat terus. Tidak selesai-selesai dipanas-panasi oleh api asmara atau api neraka yang ada di dalam dada kita. Bergejolak terus. Kenapa kok bergejolak api yang ada di dalam dada? Karena kita sibuk memandang kitab-kitabnya orang lain. Sibuk memandang kesalahan-kesalahan kitabnya orang lain. Sibuk memandang kesesatan-kesesatan kitab-kitabnya orang lain. Sibuk menghina-dinakan kitab-kitabnya orang lain. Maka kita tak akan paham kitab diri kita sendiri. Jadi kita diutus atau diperintah berimanlah kepada kitab yang ada pada diri kamu. Jadi kita diperintahkan lebih percaya kepada diri kita sendiri daripada percaya atau daripada beriman kepada diri orang-orang yang di luar diri kita. Karena orang-orang yang ada di luar diri kita itu bukan juru selamat. Meskipun ada 1000 nabi seperti Nabi Muhammad, meskipun ada 1000 nabi yang seperti Nabi Isa, itu pun tak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri bila bukan diri kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri. Apa gunanya juru selamat banyak-banyakan,
juru selamat yang di luar diri bila tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi yang di luar diri kita takkan pernah bisa menyelamatkan diri kita kecuali diri kita sendiri. Nerima Allah apa tidak? Tak akan pernah bisa mensyafaati kita, diri orang lain tak akan pernah bisa mensyafaati kita bila kita tidak mencari syafaat untuk diri kita sendiri. Bila kita sudah mencari syafaat yang ada di dalam diri kita sendiri, bila kita mencari keselamatan yang ada pada diri kita sendiri, maka sambunglah juru selamat itu kepada Sang Maha Selamat. Itulah yang dimaksud berserah diri. Jadi berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada dirimu. Maknanya diri kita ini tak akan pernah salah. Tampilanku, tampilanmu, dan tampilan seluruh manusia tidak akan ada yang salah, apalagi dosa di sisi Allah loh ya. Bila kita pandang dari langit, ya tidak ada kata salah dan tak akan ada kata dosa. Wong semuanya bahasa Tuhan. Wong semuanya bahasa suryani, bahasa cahaya. Akan tetapi bila muncul kesalahan-kesalahan pada diri orang lain yang kita sangkakan, berarti kita masih memakai bahasa setan, bahasa kegelapan. Karena manusia masih memakai cahaya yang terbatas, cahaya kemanusiaannya, maka manusia akan terhijab, terdinding dengan manusia yang lain. Kita lanjutkan. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan dalam kurung Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Nah, bila kita tidak beriman selayaknya orang-orang yang tidak beriman di hari Sabat, yakni orang-orang Yahudi, Bani Israel yang memuliakan hari Sabat atau Sabtu. Hari Sabat itu maknanya hari libur, liburnya hati dari kemanusiaan kita. Heningnya hati dari diri kemanusiaan kita, sehingga hari Sabat itu dikatakan hari manusia, hari Tuhan. Hari Jumat bagi orang Islam dikatakan hari Tuhan. Hari Minggu atau hari Ahad bagi orang Kristen atau Nasrani, saudara kita, itu dinamakan hari Tuhan supaya bertemu dengan Tuhan. Itulah makna yang sebenarnya Jumatan, Sabatan, Ahadan. Itu semua hanya lambang-lambang manusia supaya manusia kembali kepada Tuhannya. Yang memeluk Islam hari Tuhannya hari Jumat, yakni ketika kumpulnya hawa nafsu manusia, berpasrah dirinya hawa nafsu manusia kepada Tuhannya, sehingga hawa nafsu itu sudah menjadi hawa yang mutmainnah, jiwa hawa yang selamat. Kalau orang Kristen atau Nasrani hari Minggu atau hari Ahad, orang Yahudi atau Bani Israel hari Sabat, itu semua sama. Cuman beda istilah atau beda nama hari, tapi tujuannya sama.
Makanya kalau tidak paham bahasa Suryani, maknanya bahasa ketuhanan, maka tak akan pernah hari, tapi tujuannya sama. Makanya kalau tidak paham bahasa Suryani, maknanya bahasa ketuhanan, maka tak akan pernah kita pakai selama ini bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Tuhan, tapi bahasa hawa nafsu. Merasa benar sendiri, dikira dirinya sendiri yang benar dan orang lain yang salah. Agamanya yang paling benar, agama orang yang lain salah. Itulah kita selama ini selalu memakai bahasa setan, bahasa iblis, bahasa hayawan. Karena bagi manusia yang ingkar kepada Tuhannya, maka ia lebih rendah daripada binatang ternak. Yaitulah lambang-lambang diri kita sebenarnya. Ya binatang itu, maka harus dikorbankan. Hewan ternak ini harus dimuncratkan darahnya. Supaya apa? Supaya tidak jadi hayawan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita lanjutkan ayat yang ke-48 daripada surat An-Nisa. Itulah yang dimaksud bahasa Suryani dan bahasa setan. Bedanya di situ, masing-masing diri kita memahami. Ketika yang ada masih diri manusianya, ya bahasa setan yang ada. Bahasa yang selalu ingkar kepada ketetapan Tuhan. Tapi bila yang ada hanya Tuhan, maka itulah yang dimaksud bahasa Suryani. Dan manusia tak lagi mampu mengaku-ngaku bahwa dirinya kenal Allah. Manusia tak mampu lagi mengaku-ngaku bahwa dirinya makrifat. Manusia tak bisa lagi mengaku-ngaku bahwa dirinya sudah bertemu Allah. Tidak ada lagi pengakuan. Bila masih ada pengakuan-pengakuan merasa kenal Allah, merasa jumpa Allah, merasa tahu Allah, ya berarti hakikatnya ia masih tahu hawa nafsunya sendiri daripada Allah. Pengetahuannya masih terbatas kepada pengetahuan kemanusiaannya. Maka endingnya selalu li nafsi. Tak akan pernah bisa lillah. Karena yang dipakai masih bahasa setan, bahasa hawa nafsu. Kita lanjutkan ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya alias syirik. Dan dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi dosa itu hanya ada satu dosa, yakni bila manusianya yang hidup, manusianya yang wujud, manusianya yang berkuasa, ya itulah dosa besar. Apapun yang dilakukannya semuanya di dalam lembah dosa, di dalam lembah naroka, di dalam lembah siksa. Karena manusianya masih di dalam malaikat. Apa itu?
rasa kepemilikan yang ada di dalam dada kita yang membuat kita terbakar dan tersiksa. Kita jelaskan secara mutasabihatnya rahasia di dalam rahasia yang tersurat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Jadi bila yang ada masih diri manusia kita, maka Allah tak akan pernah mengampuni kita. Kenapa? Karena kita menyerupai Allah. Kita sudah murtad sejak akil balik dulu hingga kini. Tapi anehnya kita takut murtad. Wong sudah murtad kok takut murtad. Bagaimanakah cara kita agar kita bisa bertaubat supaya dosa kita bisa diampuni oleh Allah? Ya berserah diri kepada Allah, menyerahkan hidup dan menyerahkan badan ini kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak menanggung dosa kemanusiaannya lagi. Supaya tidak menanggung dosa Adam. Maka dari itu manusia memikul salib-salibnya, memikul hawa nafsunya hingga berdarah-darah. Karena manusianya belum berpasrah diri kepada Tuhannya. Bercita-cita meraih dunia sampai berdarah-darah. Berkeringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bingung menghadapi dunia karena manusianya lebih cenderung cinta kepada dunia daripada cinta kepada siapa pemilik dan penguasa dunia. Maka itulah dosa yang amat besar. Berarti bila manusianya masih berada di dalam lembah dosa, lembah kemanusiaannya, maka apapun ya berdosa. Syahadatnya salah, berdosa. Sholatnya salah, berdosa. Zakatnya salah, berdosa. Puasanya salah, ya berdosa. Haji umrohnya salah, berdosa. Pekerjanya salah, ya berdosa. Duduknya salah, ya berdosa. Mandinya salah, ia berdosa. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi selalu dan selalu di dalam lembah dosa syirik. Karena kita masih pro kepada bahasa setan, pro kepada bahasa pengakuan diri kita daripada pro kepada bahasa Suryani, daripada pro kepada bahasa Tuhan, daripada pro berserah diri kepada Tuhan. Jadi sebenarnya yang tahu itu semua bahwa kita masih berbahasa setan, ataukah kita sudah berbahasa Suryani atau berbahasa Tuhan, yang tahu ya masing-masing diri kita sendiri. Jadi saya tak berhak menilai Anda. Dan Anda pun tak berhak menilai saya. Yang berhak menilai saya, yang berhak menilai Anda, ya pencipta saya dan pencipta Anda. Yang berhak menuduh, yang paling tahu kekafiran tiap-tiap diri manusia bukan manusianya, tapi Tuhanlah yang lebih tahu manusia itu kafir, kufur atau iman. Jadi sesungguhnya dosa itu hanya ada satu. Bila dalam hatinya masih kotor, masih takabur, masih ada wujud manusianya, merasa hidup manusianya, ya itulah puncak-puncaknya dosa.
Jadi apapun yang dilakukan berada di lembah dosa, berada di dalam neraka. Jadi pintu untuk taubat dari segala dosa, dosanya syahadat, dosanya sholat, dosanya zakat, dosanya puasa, dosanya haji, supaya kita diterima taubat kita, ya pasrahkan dirimu. Selamatkan dirimu kepada Tuhanmu agar kita tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa Tuhan, dan agar supaya kita selalu dikuasai Tuhan. Itulah hakikat bahasa ketuhanan, bahasa suryani. Maka terang benderanglah syuhudul wahda bil kasra wa syuhudul kasra bil wahda, terang benderang bahasa suryani atau bahasa ketuhanan itu, sehingga indah hati manusianya, sehingga bahagia hati manusianya, sehingga tidak takut lagi manusianya, tidak mudah bersedih hati lagi manusianya. Kenapa? Karena sudah ada di makom enjoy saja. Apa sih makom enjoy itu? Manusianya sudah tidak makrifat lagi. Kenapa? Karena Allah lah yang berhak bermakrifat pada kita. Bukan kita yang berhak bermakrifat pada Allah. Kebalik, bro. Kita lanjutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-49. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Di dalam kurung orang Yahudi dan Nasrani. Ayo, siapa yang merasa suci? Berarti itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sesungguhnya di sisi Allah. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Karena yang bisa mendolimi manusia ya dirinya sendiri. Allah tidak mendolimi manusia. Karena manusia masih merasa suci dirinya daripada orang lain. Orang-orang yang merasa benar agamanya daripada orang lain. Orang-orang yang merasa benar imannya daripada daripada iman orang-orang yang beragama lain. Yaitulah barangnya orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang terputus dari petunjuk dan orang-orang yang memutuskan dirinya dari Nasrani, pertolongan Allah. Jadi Yahudi itu petunjuk, Nasrani pertolongan. Karena manusianya sudah memisahkan dirinya kepada Tuhan, yakni jadi hantu-hantu yang bergentayangan. Ya itulah yang dimaksud hantu itu. Ketika manusianya masih ada, jadi hantunya uang, jadi hantunya jabatannya, jadi hantunya perhiasannya, jadi hantunya harta bendanya, jadi hantunya pangkat-pangkatnya. Manusia masih jadi hantu bergentayangan di dalam dunia. Sehingga hatinya selalu terpaut, terikat hanya kepada dunia. Yaitu yang dimaksud hantu-hantu yang tersesat dari jalan Allah. Karena apa? Karena ia lebih cinta memilih jalan dunia, jalan setan yang selalu memandang dunia. Kita lanjutkan ayat yang ke-50 di dalam surat An-Nisa
Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Yang artinya, perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Jelas sudah apa yang kita terangkan tadi. Selagi masih ada manusianya, yaitu lembah dosa. Apapun amal yang Anda amalkan, apapun yang saya amalkan, ketika saya masih merasa diriku ada, yang hidup, yang wujud, ya itulah lembah dosa. Kita beramal berada di dalam neraka. Itulah amal-amal manusia, amal-amal yang masih linnasi ta'ala. Manusianya yang masih dimaha agungkan di dalam dadanya. Inilah yang dimaksudkan manusia mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena manusia tidak mau kenal Tuhannya, maka hidupnya selalu di dalam kebohongan. Semoga bisa dipahami ya abang-abangku, bunda-bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kajian tentang bedah bahasa Suryani saya cukupkan di sini, dan semoga Anda semua paham apa yang dimaksud bahasa Suryani atau bahasa ketuhanan atau bahasa lillahi ta'ala. Jadi yang kita saksikan selama ini yang lagi heboh tentang bahasa-bahasa Suryani yang di luar diri kita, itu hanyalah bahasa-bahasa kemanusiaan atau bahasa-bahasa pengakuan diri. Jadi yang dimaksud bahasa Suryani adalah bahasa lillahi ta'ala. Bila sudah binasa kemanusiaannya, sudah hancur kemanusiaannya, maka itulah lillahi ta'ala. Baru manusianya selamat berpulang kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud bahasa Suryani atau bahasa Tuhan. Semoga kita semua termasuk diri saya akan memahami makna-makna yang telah lama terpendam di dalam dada kita. Karena kita selama ini memendam, karena kita selama ini mengubur diri kita sendiri, sehingga kita tidak tahu diri kita sendiri, sehingga yang kita baca hanyalah di luar diri kita, yang tersurat saja, sehingga yang tersirat itu terkubur di dalam dada. Kebenaran ada di dalam dada kita sudah lama terkubur. Maka dari itu di kajian YouTube Uripe Allah ini, agar supaya kita bisa menggali lagi kuburan-kuburan kita sendiri, sehingga kita bisa bangkit. Bangkit apanya? Bangkit pulang kepada lillahi ta'ala. Itulah hari kebangkitan. Bila kita sudah menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita selama ini di dalam beragama dan beriman, bila kita sudah berpasrah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah, yaitu yang dimaksud hari pertanggungjawaban, hari hisab. Jangan mau ditakut-takuti oleh setan yang katanya hari pertanggungjawaban, hari hisab itu sangat amat menyakitkan, sangat amat menakutkan. Jangan mau ditakut-takuti setan lagi. Maka dari itu banyak manusia yang tidak mencari ilmu ketuhanan. Kenapa? Karena setan tidak mau diselingkuhi oleh manusia. Karena setan tidak mau bila manusia kembali kepada Tuhannya. Kenapa? Karena hawa nafsu kita tidak mau bila diri kita dikatakan gaib. Allah saja yang gaib, aku kan wujud.
Inilah ajaran-ajaran setan itu. Agar apa? Agar supaya manusia bisa diadu domba dengan senangnya oleh iblis dan setan. Kenapa? Karena iblis dan setan merasa dirinya yang lebih mulia daripada malaikat, daripada manusia. Itulah barangnya. Setan lebih makrifat daripada manusia. Setan lebih makrifat daripada malaikat. Apa barangnya? Ketika kita masih merasa diri kita yang wujud, ketika kita masih merasa diri kita yang makrifat, ya itulah barangnya. Setan atau iblis lebih makrifat daripada manusia, yaitu barangnya kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua memahami ya apa yang sudah dikaji. Alhamdulillah, sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kopinya dulu diminum-minum. Saya kasih waktu sampai pukul 7 tepat. Tanya jawab lewat komentar. Silakan bila ada yang masih mengganjal tentang keterangan bahasa Suryani tadi atau bahasa ketuhanan tadi yang masih mengganjal di hati, silakan boleh bertanya. Kita belajar bersama, jangan membedakan antara diri Anda dengan saya, antara saya dengan diri Anda. Kenapa? Tidak ada bedanya saya dan Anda. Wong sama-sama dari Allah, ya kan? Kopi Arabikanya mantap. Ya, ini bukan kopi Arabika, tapi kopi asli dari Sumatera. Karena saya minumnya di Sumatera. Kalau Anda minumnya di Jawa, ya kopi Jawa. Kopi Arabika itu bila kita minumnya di Arab, kopi apa saja, tapi kalau minumnya di posisi di Arab, itu dinamakan kopi Arabika, karena minumnya di Arab sana. Sedangkan saya orang Jawa, orang Indonesia, ya kopi Indonesia. Pertahankanlah apa yang kita miliki. Jangan mempertahankan apa yang tidak kita miliki. Jangan mempertahankan ajaran-ajaran yang di luar diri kita. Ajaran diri kita sendirilah yang harus kita ikuti daripada mengikuti ajaran-ajaran diri orang lain. Karena orang lain tidak bisa menyelamatkan kita. Diri kita lah yang menyelamatkan diri kita sendiri dari kesyirikan. Bukankah begitu abangku, Abang Saparudin? Memang sengaja saya tidak menaikkan sahabat-sahabatku karena pukul 7 nanti ada kegiatan biasa. Kegiatannya jadi Pak kebunnya pondok, tukang bersih-bersih pondok. Dan tanpa gaji, karena yang gaji sahabat-sahabatku semua yang membantu untuk kelestarian pondok. Jadi tanpa gaji, seikhlasnya. Merawat pondok, siram-siram bunga, nyapu masjid, bersih-bersih area masjid, ya dibersihkan sendiri. Wong tidak mampu memperkerjakan orang lain. Wong kami saja tidak dibayar. Bagaimana mungkin kami membayar orang lain? Sedangkan kami tidak punya gaji alias pengangguran. Silakan sahabat-sahabatku yang mau bertanya. Semoga apa yang telah disampaikan atau yang telah dipaparkan bisa kita pahami bersama, terkhususnya diri saya sendiri.
Karena saya dan Anda sama-sama belajar, masih belajar. Nanti kalau sudah binasa kemanusiaannya, sudah tidak belajar lagi, sudah enjoy saja. Ratu alhamdulillah kajian ilahi, ya kajian Suryani, bahasa Suryani, bahasa cahaya Allah. Itulah yang maksud bahasa Suryani. Hanya Tuhanlah yang berbahasa ketuhanan. Bila masih ada kemanusiaan, takkan pernah bisa manusia berbicara tentang Tuhan. Kenapa? Karena masih manusianya yang jadi Tuhan. Jadi memang tak akan pernah ada manusia yang bisa berbahasa Tuhan, kecuali bila manusianya sudah binasa tenggelam di dalam Tuhannya. Saya selalu, sahabatku yang selalu. Alhamdulillah, terima kasih abang-abangku. Jadi semuanya manusia sebenarnya sudah bersujud kepada Allah. Semua manusia sudah bersahadat kepada Allah, apapun agamanya, siapapun orangnya. Sebenarnya manusia sudah sambung kepada Tuhannya. Menurut siapa? Bukan menurut manusia, tapi menurut Tuhan. Sesuai bahasa Tuhan, bahasa Suryani, bahasa ketuhanan. Tak satu pun manusia bisa bergerak walaupun sebiji darah tanpa Tuhan. Yang Islam digerakkan Tuhan, yang Kristen digerakkan Tuhan, yang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin digerakkan Tuhan. Lalu bila Tuhan yang berkuasa, lah apa bedanya? Disinilah persamaan, ketemunya semua agama-agama, ketemunya semua kepercayaan-kepercayaan yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Bila sudah mengenal, bila sudah tahu bahasa Suryani, maka suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Kang Najamuddin, saya selalu sama-sama agangku. Saya selalu untuk Anda dan semua keluarga. Oh, terima kasih Bang Dugan. Ya, kena virusnya bahasa Suryani. Karena yang bisa berbahasa Suryani ya hanya Tuhan sendiri. Bila hanya Allah yang ada, ya itulah yang dimaksud bahasa Tuhan. Jadi bahasa Suryani itu maknanya bahasa Tuhan, kalamullah. Kalau kita bawa semua yang ada di luar diri kita bawa ke dalam diri kita, maka ketemu semua maksudnya. Apa yang sudah tergelar di luar diri kita ini sebenarnya berasal dari dalam diri kita. Berhubung kita tidak mengembalikan masuk ke dalam diri kita, maka kita menyalahkan, menghujat orang lain salah. Karena kita tidak mau membawa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ke dalam diri kita sendiri. Padahal wa min anfusikum, semua ada pada dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikan itu semua, bahwa apa yang kau saksikan, bahwa apa yang kau dengar itu berasal dari dirimu sendiri. Coba kita hayati. Bila tak ada diri kita, bila Anda tak ada, apakah semua itu ada? Jadi semua yang kita lihat itu ada wujudnya karena ada wujud kita. Tanpa wujud kita, ya semuanya tak akan pernah terwujud. Ya tidak abangku. Yuk kopinya diminum. Waktunya kurang 12 menit. Jadi apa sih tujuannya kaji diri itu? Supaya kita tidak menilai-nilai diri kita, diri yang di luar diri kita. Dan agar kita tidak terbelenggu, terpenjara oleh faksa wal mungkar. Selalu memandang diri yang di luar diri. Karena kita buta memandang
diri kita sendiri. Karena kita selama ini tidak mengenal diri kita sendiri. Maka dari itu, bila kita tidak mengenal diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengenal diri orang? Namun bila kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka pasti kita mengenal orang lain. Maka dari itu bisa enjoy saja. Wong semuanya filmnya Allah. Walaupun kita tidak ada Tuhan, tetap ada wong kita dan Tuhan. Apa bedanya, Abang Has? Kalau kita sudah tahu rahasia manusia dan rahasia Tuhan, ya enjoy saja. Wong manusia adalah bayangan Tuhan. Ini wajahku, sesungguhnya wajahku. Sesungguhnya wajah Anda juga adalah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Adalah wajah Allah, wajah Tuhan. Apa buktinya? Selama ini kan kita ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi tidak sadar. Selama ini kan kita merasa ngaku-ngaku ada, tapi kita tidak menyadari. Ketika kita masih merasa mengaku ada, otomatis Allah, otomatis Tuhannya goib. Kenapa yang jadi Tuhan yang masih diri kita sendiri? Begitu abangku. Semoga dipahami ya. Silakan bila ada pertanyaan lagi. Memang waktunya hanya kurang 8 menit hanya untuk tanya jawab lewat kolom komentar saja. Ada pertanyaan begini, Kang Mas, caranya untuk memfanakan diri kita itu bagaimana sih? Cara untuk memfanakan diri kita supaya apa? Supaya nyata Allahnya. Akhirnya saya jawab begini. Bagaimana mungkin kita bisa mematikan atau bagaimana mungkin kita bisa memfanahkan diri kita? Wong sudah fana, wong sudah ndak ada, wong sudah mati kok dimatikan lagi. Hakikatnya kita sudah mati, ngapain dimati-matikan? Hakikatnya kita tak ada, ngapain ditiada-tiadakan? Hakikat diri kita fana, ngapain difana-fanakan lagi? Wong sudah fana, enjoy kan? Makanya kalau paham bahasa Suryani, maka akan paham bahasa setani. Kalau kita tidak memahami bahasa Suryani, maka kita menganggap bahasa setani ini bahasa ketuhanan, padahal masih bahasa hawa nafsu. Salam pagi Pak Enjoy, salam juga Bangku Abahim. Jadi keterangan atau kajian di YouTube Uripe Allah bagi sahabat-sahabatku yang belum mengenal saya, YouTube saya adalah di Uripe spasi Allah atau namanya hidupnya Tuhan. Bahasa Arabnya Hayatullah. Bahasa Jawanya Uripe Allah, karena saya orang Jawa. Naikkan Bang Has, mohon maaf karena waktu kita hanya sampai pukul 7 abangku, kurang 7 menit. Karena kita banyak kegiatan, Anda pun juga banyak kegiatan. Jadi apa yang sudah ditetapkan pada masing-masing diri kita, jalani dengan enjoy. Itulah bahasa Suryani. Salam Tuhan dari Sartir, alhamdulillah.
Bila Anda sudah rindu kepada saya, maka kunjungilah YouTube saya, Uripe Spasi Allah. Banyak di situ judul-judulnya, ngeri-ngeri judulnya. Ada judul, Aku Tak Butuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang butuh aku. Ada lagi judulnya, Aku tak butuh makan dan tak butuh minum. Kenapa? Karena yang butuh makan dan minum adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak butuh makan dan tidak butuh minum, ya bagaimana mungkin kita bisa wujud? Bila Tuhan tak butuh makan dan tak butuh minum, bagaimana mungkin kita bisa ada di sini? Oh, berarti yang makan minum Allah. Betul. Logikanya begini. Apakah kita pernah melihat mayat yang sudah tak ada hidupnya itu bisa makan sendiri? Meskipun dimakankan, diminumkan, ia tidak bisa masuk. Karena manusia tak butuh makan dan tak butuh minum. Yang butuh makan dan yang butuh minum, ya Allah. Ketika ada hidupnya, maka bisa makan dan minum. Bila tak ada hidupnya, ya tidak bisa makan dan minum. Berarti siapa yang hakikatnya, yang sebenar-benarnya yang makan dan minum? Silakan nilai sendiri. Masuklah ke dalam diri agar tahu jawabannya. Selama ini kan kita mengklaim, selama ini kan kita memahami yang butuh makan dan minum manusia. Seolah-olah Tuhan itu tidak kuasa kepada manusia. Kenapa? Karena manusia merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Maka dari itu yang dipakai adalah bahasa-bahasa setani, bahasa kemanusiaannya. Jadi hakikat bahasa Suryani adalah bahasa lillah, bahasa ketuhanan. Yang tahu Tuhan ya Tuhan. Maka dari itu banyak orang-orang yang mensesat-sesatkan. Enjoy saja, wong itulah kebenaran. Ada yang judulnya, Aku tak sembah Allah karena Allah yang sembah aku. Nah, jadi judulnya ngeri-ngeri. Tapi meskipun judulnya ngeri-ngeri, tapi hakikatnya itu tak terjadi pada tiap diri manusia. Karena salah iman, salah kepahaman yang selama ini hanya mabuk-mabuk agama. Mabuk-mabuk aturan kemanusiaannya. Sehingga tidak bisa menyaksikan aturan Tuhan. Akhirnya pada mabuk semua, mabuk agama, mabuk Tuhan. Ya akhirnya tak ada enjoy-enjoynya dalam kehidupan ini. Debat terus. Merasa mencari kebenaran terus. Kenapa kok mencari kebenaran? Karena belum menemukan kebenaran. Tapi bila kita sudah di dalam kebenaran, ngapain cari pembenaran? Enjoy saja. Dianggap sesat, enjoy. Diolok, dihina, direndahkan, dihinakan, enjoy. Kenapa? Karena sudah ketemu kebenaran. Bagi orang-orang yang mensesat-sesatkan, bagi orang yang menghina-hinakan orang lain, kenapa? Karena dirinya belum ketemu kebenaran pada orang lain. Padahal tak ada yang salah pada orang lain. Kalau kita sudah kenal diri kita. Inilah panggung sandiwaranya Tuhan. Inilah yang dimaksud bahasa Suryani. Bahasa Tuhan. Bahasa kuasa Tuhan. Itulah yang disebut Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada yang bisa berkata la ilaha illallah bila manusianya tidak hidup.
Berarti apa yang diucapkan manusia inilah firman Tuhan. Kalau tak ada manusia, firman Tuhan takkan pernah bisa dibaca. Karena yang bisa membaca, yang bisa berkata firman Tuhan, ya Tuhan itu sendiri. Manusia kita inilah medianya. Maka dari itu bila tak ada manusia, ya Allah, Tuhan tak akan pernah dikenal. Makanya kita diciptakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diciptakan agar apa tujuannya? Supaya kita nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja. Yaitu tujuannya kita diciptakan. Ngapain sulit-sulit? Disuruh nonton Allah saja kok tidak mau. Ya kebakar. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu diberi kepahaman, senantiasa selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah, dan senantiasa di dalam orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf kiranya mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video ini akan diunggah kembali ke YouTube insyaallah nanti atau besok saya unggah ke YouTube dengan judul Bahasa Suryani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.